pada video sebelumnya kalian sudah belajar menentukan akar-akar penyelesaian dengan menggunakan cara pemfaktoran, maka pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar-akar penyelesaian suatu persamaan kuadrat itu dengan menggunakan cara rumus kuadratik atau biasa disebut dengan rumus ABC ya. Di kali ini kita akan menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar penyelesaian ya suatu persamaan kuadrat. Jadi misalkan ada soal ya, menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 itu sama dengan 0. Nah, akar-akar penyelesaian berarti yang ditanya itu adalah nilai x-nya ya. Nilai x-nya di sini. Nilai x itu dia berapa? Nilai x-nya. Nah, kalau kita menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, maka rumus yang kita gunakan yaitu seperti ini. Akar-akar penyelesaiannya itu sama dengan negatif b itu plus minus akar b kuadrat kurang 4ac kemudian dibagi sama 2a. Oke, itu untuk rumus kuadratik atau rumus ABC. Sekarang kita tuliskan kembali persamaan kuadrat yang tadi ya, yang disuruh tentukan akar-akar penyelesaiannya, yaitu tadi 2x kuadrat kurang 5x ditambah 3 itu sama dengan 0. Ini kita mau cari nilai x nya berapa. Oke. Nah, sekarang kita gunakan rumus kuadratik yang ini ya. Berarti kita gunakan rumus ini, tentu kita harus tahu dulu nilai a, b sama c nya itu yang mana kan di persamaan ini. Jadi kita tentukan dulu nilai a nya. A nya sama dengan, ingat kembali ya, kalau a itu adalah angka yang berada di depan x kuadratnya ya, karena di sini variabelnya x, maka nilai a itu angka yang berada di depan x kuadrat. Di sini angka yang berada di depan x kuadrat adalah angka 2, maka a nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk nilai b nya. Nah, nilai b nya itu adalah angka yang berada di depan dari x. Jadi angka yang berada di depan variabel x. Di sini angka yang berada di depan variabel x adalah negatif 5 ya, negatif 5. Berarti b-nya sama dengan negatif 5. Kemudian lanjut lagi di c-nya. C-nya itu sama dengan angka yang tidak diikuti dengan variabel atau huruf. Di persamaan kuadrat ini yang sama sekali tidak diikuti oleh huruf atau variabel adalah 3. Oke, tandanya di sini karena dia penjumlahan berarti dia positif 3 ya. Berarti nilai c-nya adalah positif 3. Kita tuliskan 3. C-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat a, b sama c-nya, baru kita masukkan ke rumus kuadratik ini. Jadi x1. Oke, untuk di sini kita tuliskan x1-nya. Kita cari dulu x1-nya ya. Jadi x1 itu sama dengan negatif b kita tulis kembali dulu. Untuk x1 di sini kita gunakan, karena di sini pada rumus kuadratik itu plus minus, di sini untuk x1-nya kita gunakan saja tanda penjumlahan dulu ya. Kemudian akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Jadi ini untuk x1. Kemudian tinggal kita masukkan negatif b. Di sini negatifnya kita tuliskan kembali dulu negatif. Kemudian b-nya kita ganti dengan nilai b yang sudah kita dapatkan tadi ya dari persamaannya, yaitu di sini negatif 5, maka kita ganti b-nya jadi negatif 5.
Jadi dia diletakkan di dalam tanda kurung saja ya, biar tidak bingung nanti dengan tanda negatif. Jadi ini negatif yang berada pada rumus, sedangkan negatif yang di dalam ini adalah nilai dari negatif 5 ya. Kemudian ditambah akar B kuadrat. Ingat B-nya negatif 5, kita ganti. Jadi negatif 5 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali A. A-nya itu adalah 2. Jadi di sini kita ganti lagi jadi 2 A-nya. Kemudian C-nya itu C sama dengan 3. Jadi kita ganti jadi 3 C-nya. Per 2 kali A. 2 dikali A-nya itu sama dengan 2 ya. Oke, berarti A-nya 2 kali 2. Yang di dalam kurung ini adalah A yang kita ganti ya. Nilai yang sudah kita ganti. Kemudian kita lanjutkan sini. Sama dengan negatif dikali negatif adalah positif. Maka di sini positif 5 atau 5 saja dituliskan. Ditambah dengan akar negatif 5 dipangkatkan 2. Berarti ini negatif 5 kali negatif 5 ya. Itu hasilnya adalah positif 25. Maka di sini hasilnya 25 dikurang di sini 4 dikali 2 dikali 3. Oke, jadi kalikan saja semua ya. 4 kali 2 itu hasilnya 8. 8 kali 3 24. Jadi sini kurang 24 per 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Sama dengan 5 ditambah dalam akar 25 kurang 24 itu hasilnya adalah 1. Pernya masih ada per 4. Kemudian 5 ditambah akar 1 adalah 1 per 4. Oke. Di sini 5 ditambah 1 per 4 ya. Itu sama dengan 5 tambah 1 itu 6 per 4. Oke, berarti kita dapat nilai X1 nya di sini sama dengan 6 per 4 ya. Di sini X1 nya kita dapat X1 nya sama dengan 6 per 4. Nah, sekarang kita lanjut cari X2 nya ya. Jadi pertama X1 nya kita dapat 6 per 4. Oh ya, 6 per 4 ini coba kita sederhanakan lagi ya. X per 4 kita sederhanakan. Kita cari suatu angka yang bisa membagi 6 sama 4. Ternyata angka itu adalah angka 2. Jadi kita bagi 2, kita bagi 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita dapat X1 nya yang pertama itu, akar penyelesaian yang pertama itu adalah 3 per 2 ya. Selanjutnya kita cari lagi untuk X2 nya. Untuk X1 kita sudah dapat nilainya adalah 3 per 2. Sekarang kita akan menentukan X2 nya atau akar penyelesaian yang kedua. Oke. Untuk menentukan akar penyelesaian yang kedua, berarti X2 ya. Sini kita gunakan X2 sama dengan, kita pakai lagi ya rumus kuadratiknya, negatif B. Nah, kalau tadi di X1 nya itu ditambah, maka pada X2 nya itu kita kurangi. Kemudian kita kurangi akar B kuadrat dikurang 4AC kemudian dibagi sama 2A sama dengan lagi, tinggal kita kasih masuk ya nilai dari B nya. Berarti kita tuliskan kembali tanda negatifnya, negatif B nya tadi adalah negatif 5, nilai B nya ya, jadi negatif 5. Kemudian dikurangi akar B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat kurang 4AC. Ini karena masih sama ya dengan B kuadrat kurang 4AC. Sini jadi boleh kita langsung masukkan saja nilai yang kita dapat tadi sini, akar 1 kan. Jadi kita langsung
masukkan saja di sini. Itu adalah akar 1 B kuadrat kurang 4AC nya ya, akar 1 per 2A, 2 kali A, berarti 2 dikali A nya itu adalah 2 di sini kan. Ini sama dengan 2, berarti kita ganti lagi 2 kali 2. Negatif dikali negatif 5 itu positif 5, berarti 5 dikurang akar 1 itu menghasilkan 1 ya. Per 2 kali 2 itu 4, 5 kurang 1 sama dengan 4 per 4. 4 bagi 4 itu dapatnya adalah 1. Maka kita dapat X2 nya itu sama dengan 1. Oke. Untuk yang bingung nanti akar 1 ini dari mana, ini akar 1 kita dapat dari sini tadi. Karena kan nilai ABC nya itu masih sama kan. Ini kan tadi kita dapat akar 1 dari sini. Nah, sama saja kan nilainya, makanya sini akar 1 juga. Kita bisa langsung tuliskan saja. Akar 1. Oke. Sudah, berarti kita dapat akar penyelesaian yang kedua itu hasilnya adalah 1. Maka kita dapat X-nya itu sama dengan pertama 3 per 2 kita dapatkan kan yang di sini satunya, kemudian X2 nya kita dapatkan adalah 1. Nah, ini adalah akar-akar penyelesaian dari 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Maka nilai X1 dan X2 nya itu seperti ini. Oke,